Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kita semua boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati. Saya percaya ada banyak pemulihan, ada banyak kekuatan, kesehatan yang sudah boleh kita terima di pagi hari ini, memperlengkapi kita semua untuk memulai seluruh tugas tanggung jawab, aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita. Tetapi sebelum semua itu kita lakukan, mari kita menaikkan syukur kita kepada Allah yang di dalamnya kita boleh melandasi di dalam terang firman Tuhan untuk memulai seluruh aktivitas kita pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk masuk dalam perenungan firman pada sapaan pagi ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setiamu senantiasa nyata dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu melandasi seluruh aktivitas kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama, kita mulai. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ajarkan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini mau bicara tentang iman percaya kita. Iman yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang mengajarkan kepada kita akan masa depan. Iman yang mengajarkan kepada kita masa depan di dalam Kristus Yesus. Keselamatan yang kita peroleh itu akan kita alami secara nyata dan kekal ketika Kristus datang kedua kali. Semakin sempurna apa yang akan kita alami ini ketika Kristus datang kedua kali. Hal itu belum terjadi, masa depan itu belum kita lihat. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan kita hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat. Oleh sebab itu dalam keyakinan itu maka kita mau diajarkan juga bahwa kedatangan Kristus sekalipun belum terjadi, tetapi kita meyakini itu hal itu akan terjadi. Dan oleh sebab itu dalam keyakinan itu juga maka kita akan diperhadapkan pada pengadilan Kristus. Ayat 10 misalnya mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini menarik sekali. Kita semua akan diperhadapkan kepada pengadilan Kristus. Tetapi seringkali orang ketika kita berbicara tentang pengadilan Kristus, maka orang fokus pada, aduh hidupku ini terlalu berdosa, banyak hal yang sudah kuperbuat, dan aku harus mempertanggungjawabkannya satu waktu. Sehingga pada akhirnya yang muncul di dalam diri kita adalah ketakutan-ketakutan di dalam menghadapi pengadilan Kristus. Berbeda, Paulus justru mau mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang berbeda. Pada ayat yang ke-8 misalnya dia katakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Coba lihat itu. Paulus katakan, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Artinya, Paulus mau katakan bahwa pengadilan Kristus itu bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan, harus ditakuti, tetapi justru pengadilan Kristus itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini mau diajarkan kepada kita, jangan fokus pada hal yang membuat kita pada akhirnya takut untuk menghadapi pengadilan Kristus. Tetapi justru mari belajar untuk fokus pada hal-hal
perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini, sehingga dengan sukacita kita berhadapan dengan pengadilan Kristus itu, dan kita boleh didapati sebagai orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah, persoalannya kita hari ini adalah apakah seluruh perjalanan hidup kita sudah memperlihatkan bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan? Nah, ini menjadi masalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apakah kita sudah hidup di dalam Tuhan? Perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam engkau menjalani hari-harimu, ingatlah bahwa hari-harimu tidak selamanya akan engkau jalani. Ada satu waktu nanti ketika pengadilan Kristus itu diperhadapkan kepadamu, engkau harus mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu, tetapi ingat, perbuatan-perbuatan yang baikmu pun akan dibawa di hadapan Kristus. Oleh sebab itu, jangan lelah dan jangan letih, jangan capek untuk berbuat baik di dalam dunia ini. Nah, ini dia. Engkau sebagai seorang pekerja, berbuatlah baik dalam pekerjaanmu itu. Jadilah pekerja yang jujur, pekerja yang tulus, pekerja yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab, sehingga lewat pekerjaan itu Tuhan ditinggikan dan Tuhan dimuliakan. Perbuatan-perbuatan yang baik dapat diperlihatkan dalam hidupmu ketika engkau boleh menjadi berkat bagi orang lain. Engkau hadir di tengah berbagai pergumulan orang lain untuk menghibur, menguatkan, memberikan solusi jalan keluar. Engkau bukan menjadi pribadi yang menghakimi, tetapi engkau menjadi pribadi yang menopang. Nah, ini dia. Segala perbuatan baik, banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Daripada hanya sekedar berpikir negatif tentang orang lain, berupaya menjatuhkan orang lain, berupaya untuk menyakiti orang lain. Jauhkan semua itu, tetapi biarlah kita hadir di dalam kehidupan kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu untuk mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Engkau sebagai seorang suami, maka banyak-banyaklah engkau berbuat baik bagi istrimu, mengasihi, bertanggung jawab kepada istrimu. Jauhkan dari dirimu itu segala perbuatan-perbuatan apalagi yang dikenal saat ini dengan kekerasan dalam rumah tangga, apakah itu secara fisik ataupun verbal, jauhkan itu. Tetapi lihatlah bahwa istrimu itu dihadirkan dalam hidupmu adalah dalam rangka agar engkau dapat menyatakan kasih Tuhan melalui hidupmu, agar engkau bersama-sama membangun satu kehidupan berdasarkan pada kasih Kristus. Demikian juga seorang istri kepada seorang suami, bagaimana engkau juga menjadi alat Tuhan di dalam menyatakan kasih Kristus dalam hidupmu dan meneruskannya kepada suamimu. Jangan sampai yang terjadi adalah seorang istri yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan suaminya, bahkan membangun satu hubungan yang mungkin tidak benar terhadap orang lain. Nah, ini tolong jauhkan semua ini. Firman Tuhan tidak mengajarkan engkau seperti itu, tetapi firman Tuhan mau mengajarkan engkau bagaimana engkau seorang istri yang mengasihi suamimu dengan sungguh-sungguh, melayani, menghargai, dan menghormati dia sebagai pasangan hidupmu, dan engkau bersama membangun satu hubungan yang baik didasarkan pada kasih Kristus. Demikian juga sebagai orang tua kepada anak-anak. Perbuatan-perbuatan baik sebagai orang tua itu harus nyata, bertanggung jawab kepada anak-anak. Nah, demikian juga anak-anak kepada orang tua. Bagaimana anak-anak menghormati dan menghargai orang tua. Itu merupakan bagian daripada pertanggungjawaban kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua itu, segala perbuatan baik kita akan diperhadapkan kepada Kristus. Lalu kemudian ketika kita diperhadapkan pada pengadilan Kristus, maka ketika banyak hal perbuatan-perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kepedulian, jujur, tulus, sabar, mau mengampuni, maka semua itu akan dibawa dan diperhadapkan di hadapan Kristus. Sehingga apa? Sehingga engkau didapati sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga tentunya di dalam dunia ini di hadapan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses perjalanan hidup kita di dalam dunia ini memang bukan suatu hal yang mudah. Kalau dikatakan perbuatan baik, ya kita semua mau selalu berbuat baik. Tetapi memang kadang-kadang pergumulan dan persoalan realitas dunia, situasi konteks sosial yang ada kadang-kadang tanpa kita sadari membawa kita dan kita terbawa oleh arus untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Yang pada akhirnya itu melukai sesama kita dan itu merupakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penting untuk dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati, bukan dengan ada waktu atau tidak ada waktu,
tetapi komitmen di dalam diri kita benar-benar sungguh-sungguh mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan melalui doa dan ibadah. Ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ini bukan suatu hal yang sekedar kita lakukan. Kalau kita hanya setengah-setengah hati, ada kesempatan baru berdoa, ada kesempatan baru baca Alkitab, lalu kemudian kita berpikir ada kesempatan baru berbuat baik, ada kesempatan baru mengampuni, ada kesempatan baru mengasihi sesama kita. Kalau itu yang kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka kita tidak lebih daripada seseorang yang berjalan di dua arah yang tidak pasti. Orang yang bimbang, orang yang tidak berketetapan hati. Hari ini ambil keputusan di dalam hidupmu untuk komit sepenuhnya, berdiri dan berjalan di jalan Tuhan, beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah, saya kira tidak zamannya lagi, tidak waktunya lagi. Kalau pada masa-masa yang lalu engkau masih dapati bahwa engkau masih berjalan di dua jalan, hatimu masih bimbang, engkau masih sadari bahwa banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu ada di dalam dirimu, maka hari ini mau dikatakan tinggalkan semua itu. Berketetapanlah engkau hatimu. Jangan lagi bimbang. Tetapkan hatimu. Putuskan sekarang. Ambil komitmen. Aku mau berjalan di jalan Tuhan. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan akan hidup dalam perilaku hidupku. Aku mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu aku ingin menjadi orang yang senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupku melalui doa firman dan memberlakukan firman itu di dalam seluruh perjalanan hidupku. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi realitas dunia yang mencoba memporak-porandakan iman percaya orang-orang beriman, yang mencoba untuk menggoyahkan jalan orang-orang percaya, yang mencoba untuk menyesatkan, yang mencoba untuk menggoda dan mencobai. Kalau kita sudah ambil komitmen itu, saya percaya kita akan dimampukan untuk terus berjalan dalam kuat kuasa Tuhan. Sekalipun sulit, tetapi kita tetap akan ditopang, kita tetap akan dimampukan untuk fokus berjalan menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Sekalipun masa depan itu belum terlihat, sekalipun kita belum sampai pada masa depan itu, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat. Oleh sebab itu, iman percaya kita mengajarkan bahwa masa depan yang Tuhan sediakan itu adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini, maka kepada semua kita mau diajak sekali lagi. Mari berkomitmen, berketetapan hatilah untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hadirkan kasih Tuhan di dalam hidupmu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Dan di atas semua itu biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Saya percaya berbagai tugas tanggung jawab yang akan saudara lakukan hari ini menjadi alat bagi saudara untuk menyatakan kasih Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab yang kau kerjakan hari ini, jadikanlah itu alat, wadah, kesempatan untuk menyatakan kasihmu kepada Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada sesamamu. Selamat bekerja, selamat melayani untuk hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak, cucu. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang memiliki pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan campur tangan Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar. Kami akan bersegera memulai tugas tanggung jawab kami hari ini. Ke dalam tangan kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.